yang sudah lulus di SNBP 2024, 2023 atau di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2022 itu tidak dapat mendaftar di SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes pada tahun 2024. Siswa yang dinyatakan lulus pada jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar pada jalur mandiri pada PTN manapun. Jadi ini penekanan sekali. Halo adik-adik, calon mahasiswa baru tahun 2024. Saat ini kita sudah masuk pada jalur penerimaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2024, di mana diketahui bahwa ada 3 jalur penerimaan, yaitu yang pertama, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau Ujian Tulis Berbasis Komputer. Saat ini sudah ada bersama dengan kita Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Nusa Cendana, yaitu Profesor Dr. Hewan Anita Inarohideta, MSI. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Ibu. Bagaimana kabarnya, Prof? Luar biasa, baik. Terima kasih. Iya, baik. Kita langsung mulai dengan pertanyaan yang pertama ya, Prof, ya. Terkait dengan tahapan penjaringan mahasiswa baru saat ini, Prof. Nah, dari Undana sendiri, kira-kira kapan pelaksanaannya untuk Seleksi Nasional Berbasis Prestasi ini, Prof? Ya, baik. Terima kasih, Bu Elis. Pertama-tama, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, shalom buat kita semua. Sekali lagi selamat sore buat adik-adik calon mahasiswa baru Universitas Nusa Cendana ataupun mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Baik, terkait dengan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2024, kita sudah mulai berproses dari sekarang. Dan sama seperti tahun lalu bahwa proses penerimaan ada 3 jalur, yaitu jalur SNBT atau jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, yang kedua jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan yang ketiga jalur mandiri. Dan terkait dengan jadwal yang terdekat adalah jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, Welis. Iya, baik. Terkait dengan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, Prof, mungkin bisa dijelaskan kira-kira kuota yang bisa diakomodir dari Undana untuk jalur SNBC ini berapa? Oke, baik. Terkait dengan jalur penerimaan mahasiswa baru, tentu setiap perguruan tinggi negeri memiliki standar yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Dari 3 jalur yang saya sebutkan, untuk jalur SNBP yang terdekat ini minimum kuotanya adalah 20%, kemudian jalur SNBT itu minimum 40% dan jalur mandiri maksimal 30%. Dan untuk saat ini Undana sedang membuat daya tampung, total daya tampung yang akan kita serahkan ke kementerian dan kemudian akan diverifikasi dan divalidasi lagi oleh kementerian, yang merujuk pada total dosen dan fasilitas yang Undana miliki. Dan untuk saat ini, untuk kuota yang disiapkan oleh Undana masih sedang digarap oleh teman-teman di akademik yang mungkin dalam waktu dekat, paling lambat setelah Natal kami akan umumkan detail untuk untuk nominal angka jumlah mahasiswa baru yang diterima di Undana daya tampung berdasarkan daya tampung dengan beberapa kriteria tentunya. Baik. Nah, terkait dengan informasi yang akan disampaikan nanti, kami juga akan menyampaikan di kanal website www.undana.ac.id maupun media sosial Undana Official. Jadi, adik-adik selalu pantau dan mengunjungi kanal website kami dan media sosial Undana AC.id. Terkait dengan SNBP sendiri, Prof, mungkin bisa dijelaskan syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan oleh peserta yang ingin mengikuti seleksi SNBP, Prof? Iya, baik. Untuk jalur yang terdekat yaitu jalur SNBP berdasarkan prestasi, memang karena berdasarkan prestasi sehingga memang peran sekolah itu sangat penting sekali. Jadi mungkin yang perlu dipersiapkan oleh siswa adalah bagaimana terus berkomunikasi dengan pihak sekolah, karena yang melakukan pendaftaran itu adalah pihak sekolah. Tetapi sedikit yang saya sampaikan terkait dengan persyaratan bagi pendaftar untuk jalur SNBP. Yang pertama ya tentu syarat warga negara Indonesia dan memiliki nomor induk kependudukan. Kemudian memiliki
nomor induk sekolah nasional, dan terdaftar di pangkalan data siswa dan sekolah. Kemudian memiliki nilai raport yang telah diisi di pangkalan data siswa sekolah sesuai dengan ketentuan. Kemudian wajib mengunggah portofolio bagi yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, serta memiliki prestasi akademik yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi negeri. Nah, mungkin sedikit Ibu Eli, saya berkaca dari seleksi yang dilakukan 2023 terkait dengan poin terakhir yang saya sebutkan, yaitu prestasi akademik. Ini mungkin adik-adik perlu persiapan dengan baik sekali, karena prestasi akademik ini cukup memiliki porsi yang besar dalam nilai SNBP, sehingga adik-adik wajib mempersiapkan dengan baik setiap event yang adik-adik ikut, kemudian juga prestasi yang sudah dibuat itu mungkin direkod dengan baik, disiapkan baik-baik sehingga pada hari H adik-adik bisa mengunggahnya sebagai nilai tambah dalam penilaian untuk SNBP. Dan mungkin terkait dengan prestasi yang dimiliki ini, kita bagi ada prestasi nasional, lokal, nasional, dan internasional. Dan tentu internasional memiliki poin yang paling besar. Jadi adik-adik yang memiliki prestasi akademik internasional itu sangat bagus sekali, dan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Baik, tadi saya mendengar Prof menyinggung tentang PDSS. Mungkin Prof bisa menjelaskan sedikit terkait PDSS supaya di sore hari ini ada mitra-mitra sekolah dari kepala sekolah ataupun operator bisa mendengarkan penjelasannya, Prof. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Elis. Jadi mungkin seperti yang saya sampaikan, jalur SNBP ini yang paling terdekat, sehingga memang perlu persiapan yang sesegera mungkin, yaitu pengisian pangkalan data siswa sekolah, begitu ya, oleh sekolah. Nah, sesuai dengan jadwal, Kemendikbudristek akan mengumumkan daya tampung kepada sekolah itu sesuai dengan jadwal yang kami dapat dari panitia pusat, itu tanggal 28 Desember ini. Jadi 28 Desember ini Kemendikbudristek akan memberikan data terkait dengan kuota sekolah dari setiap sekolah. Kemudian Kementerian juga memberikan masa sanggah pada sekolah, yaitu tanggal 28 Desember sampai 17 Januari. Nah, kesempatan ini sekolah bisa memberikan argumen atau sanggahan apabila kuota yang diberikan oleh kementerian itu tidak sesuai, atau mungkin mungkin perlu dikoreksi, itu masih diberi kesempatan. Sehingga mohon pihak sekolah memperhatikan dengan baik pada akun BP3 atau di laman SNMPMB. Jadi sekali lagi tanggal 28 Desember sampai 28 Desember 2023 sampai 17 Januari Kemendikbudristek memberikan kesempatan bagi sekolah untuk memberikan masa sanggah. Ini kesempatan baik, saya pikir, agar sekolah memiliki argumen apabila memang ada data yang belum sesuai, itu bisa diklarifikasikan ke kementerian terkait dengan kuota sekolah. Karena kuota sekolah ini sangat penting. Ini kan kesempatan bagi pihak sekolah untuk memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi siswanya untuk bisa mengikuti seleksi nasional pada perguruan tinggi negeri. Kemudian pada tanggal 9 Januari sampai 9 Februari sekolah wajib untuk mengisi data pada pangkalan data siswa sekolah. Dan saya pikir ini waktunya 1 bulan sehingga sekolah bisa mempersiapkan diri. Namun sebelumnya saya ingatkan, pihak sekolah wajib memiliki akun di BP3. Nah, ini pengalaman dari tahun lalu ya, atau penerimaan 2023, karena untuk pendaftaran jalur SNBP menggunakan laman yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, itu migrasi dari LTMPT menuju ke BP3, sehingga mungkin jumlah sekolah yang mendaftar sedikit menurun karena mungkin informasinya belum sampai menyeluruh. Oleh karena itu kami pada kesempatan ini mengingatkan kepada sekolah-sekolah untuk segera membuat akun di laman BP3 untuk segera mendaftarkan quote sekolahnya dalam jalur penerimaan mahasiswa untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kemudian pada tanggal 14 sampai 28 Februari 2024 pendaftaran SNBP, dan sesuai dengan jadwal yang diberikan kementerian,
tanggal 26 Maret 2024 akan ada pengumuman hasil SNBP. Demikian Ibu Elis. Baik, Prof. Cukup lengkap sekali ya penjelasan yang sudah kita dengarkan dari Prof. Anita. Saya ingin menegaskan bahwa dari sekolah bisa mengunjungi link di https://portal_snpmb.bppp.kemdikbud.go.id ya. Dan link ini juga sudah kami sampaikan di kanal website undana.ac.id maupun di media sosial Undana Official. Terkait dengan program studi, Prof, kira-kira pilihan program studi apa saja yang bisa para calon mahasiswa ini mereka pilih dan seberapa banyak prodi yang harus mereka pilih di jalur SNBP ini, Prof? Ya, baik. Terima kasih Bu Elis. Terkait dengan program studi pilihan memang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Jadi setiap siswa bisa memilih 2 program studi dari PTN yang sama atau PTN yang berbeda. Dengan syarat salah satu program studi dari yang dipilih apabila ada 2 perguruan tinggi negeri wajib ada di wilayah tempat domisili siswa tersebut gitu. Contoh misalnya siswa yang memilih di UGM misalnya dan di UGM kemudian pilihan yang pertama, pilihan kedua mungkin bukan di UGM dan syaratnya yang kedua ini wajib dilakukan di Undana kalau siswa berasal dari wilayah NTT gitu. Baik, Prof. Sebelum hasil SNBP itu diumumkan, mungkin ada penekanan dari Prof sendiri bahwa tadi saya mendengar bagi calon mahasiswa yang sudah diterima di jalur SNBP itu harus wajib untuk mendaftar ulang. Karena di dalam sistem sendiri tidak lagi mengakomodir mahasiswa yang lulus SNBP pada tahun 2023, 2024, dan SNMPTN tahun 2022 itu melakukan tes di jalur SNBT UTBK. Ya, jadi diharapkan adik-adik yang sudah lulus pada jalur SNBP ambillah kesempatan itu dan segera registrasi dan bisa menjadi mahasiswa di Universitas Nusa Cendana. Baik, saya ingin tambahkan terkait dengan ketentuan tambahan yang tadi seperti Ibu Eli sampaikan. Jadi mungkin ini penekanan buat adik-adik calon mahasiswa. Jadi adik-adik yang sudah dinyatakan lulus pada jalur seleksi penerimaan mahasiswa berdasarkan seleksi prestasi, seleksi nasional berdasarkan prestasi ini tidak boleh lagi mendaftar tidak eligible lagi untuk mendaftar di jalur SNBT 2024. Jadi yang sudah lulus di SNBP 2024, 2023 atau di seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri 2022 itu tidak dapat mendaftar di SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes pada tahun 2024. Kemudian ketentuan tambahan juga Ibu Elis yang mungkin yang perlu adik-adik perhatikan bahwa siswa yang dinyatakan lulus pada jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar pada jalur mandiri pada PTN manapun. Jadi ini penekanan sekali karena beberapa pengalaman sebelumnya memang ada yang sudah lulus pada jalur SNBP maupun SNBT ingin lagi karena mungkin satu dan lain hal, pertimbangan prodi dan sebagainya, ingin lagi mengikuti jalur mandiri karena ingin mengambil program studi pilihan pada program studi yang lain. Sehingga tentu ini ketika hal ini terjadi maka mahasiswa tersebut mengambil kuota atau membuang kuota yang harusnya bisa diisi oleh siswa lain. Nah, untuk menghindari hal-hal ini maka siswa yang sudah lulus di SNBP memang tidak boleh atau tidak eligible untuk mendaftar di SNBT maupun mandiri. Ya, dan mungkin tambahan lagi Bu Elis, peserta yang dinyatakan lulus pada jalur SNBT 2024 dan telah terdaftar ulang dan atau registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima pada jalur mandiri pada tahun jalur mandiri 2024 di PTN manapun. Jadi untuk jalur SNBP, SNBT secara khusus SNBT yang sudah terregistrasi tidak boleh lagi untuk mengikuti jalur mandiri. Baik.
Mungkin kita bisa mendengar lagi Prof terkait pemeringkatan sekolah. Mungkin bisa Prof jelaskan terkait pemeringkatan sekolah. Baik, terkait dengan pemeringkatan sekolah, terima kasih Bu Elis. Memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu ya, terutama terkait dengan akreditasi sekolah. Ini menjadi sangat penting sekali karena tentu dalam dalam pemeringkatan siswa itu juga sangat ditentukan oleh akreditasi sekolah, begitu ya. Tentu ada poin penilaiannya. Dalam poin penilaian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, akreditasi sekolah ini menjadi poin yang cukup mempengaruhi nilai dari calon mahasiswa. Termasuk juga yang tadi saya sebutkan ya, hal-hal yang mungkin kita tidak perhatikan terkait dengan prestasi. Karena ini jalur berdasarkan prestasi SNBP, maka prestasi itu sangat penting. Saya ingin sekali menekankan pada sekolah-sekolah untuk mohon tolong diperhatikan apabila siswa memiliki prestasi, mohon diberikan data dukung yang valid. Karena pengalaman pada tahun penerimaan 2023 ada data siswa yang dimana mengunggah sertifikat yang mungkin gambarnya tidak bagus, kemudian juga tidak dipenuhi dengan bukti yang cukup, sehingga akhirnya siswa yang mungkin saja dia memiliki prestasi akhirnya tidak bisa divalidasi. Oleh karena itu mohon sekali pihak sekolah dan tentu mahasiswa, calon mahasiswa yang bersangkutan mohon memperhatikan dengan baik untuk setiap dokumen-dokumen yang harus diberikan, portofolio yang harus diberikan terkait dengan prestasi. Ini penting sekali. Ya. Baik. Jadi para adik-adik calon mahasiswa baru sudah mendengar penjelasan terkait seleksi nasional berbasis prestasi. Sekarang kita masuk pada seleksi nasional berbasis tes, yaitu UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Sebagaimana disampaikan di awal tadi bahwa kuota kita adalah 40% dari daya tampung di Kumdama. Nah, kira-kira bisa dijelaskan Prof, kapan pelaksanaan SNBT UTBK di Indara? Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih Bu Elis. Terkait dengan jadwal jalur SNBT, memang ini hal yang perlu diperhatikan ya untuk setiap siswa. Tapi mungkin saya perlu menekankan terkait juga sebelum saya sampai pada pelaksanaannya. Jadi untuk SNBT ini adik-adik sekalian mohon diperhatikan, bagi yang sudah lulus jalur SNBP tidak lagi eligible untuk mendaftar di SNBT. Jadi mohon diperhatikan tentang ketentuan tambahan yang mungkin ini notifikasi sekali bagi kita semua. Baik, sesuai pertanyaan Ibu Eli, jadwal UTBK 2024 terkait dengan pendaftaran UTBK SNBT itu dimulai pada tanggal 21 Maret sampai dengan 5 April 2024. Ini adik-adik wajib memperhatikan jadwalnya, tapi mungkin nanti akan diberikan jadwal yang tertulis yang mungkin adik-adik bisa baca ya, mungkin karena ini saya sebutkan secara lisan, nanti mungkin akan ditautkan juga di website kita. Kemudian untuk pelaksanaan UTBK gelombang 1 itu pada tanggal 30 April 2024 dan 2 Mei hingga 7 Mei 2024. Kemudian untuk pelaksanaan UTBK gelombang kedua 14 sampai 20 Mei 2024. Kemudian pengumuman hasil SNBT itu 13 Juni 2024 dan masa unduh sertifikat UTBK 17 Juni sampai 31 Juli 2024. Sama penegasan yang saya berikan pada jalur SNBP. Jadi adik-adik mohon diperhatikan, bagi yang sudah lulus UTBK jalur SNBT dan sudah melakukan registrasi ulang, tidak bisa lagi mengikuti jalur mandiri. Jadi mungkin dari sekarang adik-adik bisa mempersiapkan, bisa membaca dari sekarang profil program studi yang adik-adik tuju sesuai dengan bidang dan peminatan. Agar ketika sudah memilih dengan jalur SNBP, SNBT, itu sudah sesuai dengan, sudah matang, sehingga tidak ada lagi ketika sudah lulus di jalur atau dengan jalur SNBP mau lagi mengikuti jalur mandiri, dan ini tentu tidak dimungkinkan oleh sistem. Baik, jadi tadi kita sudah mendengar bahwa
sistem SNBT atau UTBK dilaksanakan dalam 2 sesi, sebagaimana jadwal yang sudah disampaikan dari Prof tadi. Dan mungkin Prof bisa menjelaskan terkait tahapan pendaftaran SNBT di UTBK-nya seperti apa, Prof? Baik, untuk prosesnya, baik untuk proses tentang pendaftaran UTBK, yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa pelaksanaan UTBK ini dilakukan di pusat UTBK atau subpusat UTBK, dan lokasi, kota dan tanggal tes nanti mungkin bisa dilihat di laman resmi SNPMB. Nanti mungkin akan ditautkan juga di website kami terkait dengan nama websitenya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah tentang materi tes. Jadi materi tes sama seperti tahun 2000 penerimaan jalur penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2023, yaitu terdiri dari tes potensi skolastik, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Kemudian ini yang paling penting, Ibu Eli, saya pikir mungkin diperhatikan untuk jalur UTBK, bahwa kesempatan tes ini setiap peserta hanya boleh mengikuti 1 kali. Jadi tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti ulang, gitu, hanya jadwal 1 kali. Dan alokasi untuk ujian sendiri itu 190 menit. Dan ya, saya pikir sesuai dengan jadwal, hasil tes akan diberikan kepada setiap peserta berdasarkan laman atau akun yang dimana peserta itu melakukan pendaftaran. Jadi akan diberikan secara individu kepada peserta. Ya, mungkin terkait dengan pendaftaran ataupun tahapan yang seperti pertanyaan Ibu Elis. Yang pertama mungkin adik-adik wajib login di portal SNPMB dan memilih menu pendaftaran UTBK SNBT. Nanti juga akan kita tuliskan nama websitenya sehingga adik-adik nanti bisa follow atau ikut login, gitu ya, dengan menggunakan akun SNPMB. Kemudian adik-adik wajib mengisi dan melengkapi biodata. Setelah buat akun, isi dan lengkapi biodata, unggah pas foto yang terbaru berwarna, dan melakukan verifikasi biodata serta unduh dan unggah pernyataan tunanetra atau tambahan atau hambatan visual lainnya. Kemudian yang ketiga, adik-adik bisa melakukan proses untuk memilih program studi dan mengunggah portofolio. Kemudian adik-adik bisa memilih pusat UTBK sesuai dengan domisili tentu saja. Kemudian melakukan pendaftaran pada lembaga, dan mekanismenya akan diinformasi lanjut mungkin setelah jalur SNBP ataupun akan diinformasi kemudian. Kemudian peserta bisa mengunduh kartu peserta UTBK. Baik, mungkin saya pikir secara singkat pendaftaran UTBK seperti itu, Ibu Elis. Iya, baik. Itu terkait pendaftaran UTBK ya, Prof, ya. Dan syarat peserta UTBK SNBT seperti apa, Prof? Silakan. Ya, baik, ini mungkin juga penting ya buat adik-adik sekalian. Jadi untuk persyaratan UTBK jalur seleksi nasional berdasarkan tes 2024, yang pertama adalah siswa SMA atau SMK atau MA kelas 12 atau kelas terakhir pada tahun 2024, atau peserta didik paket C tahun 2024 dengan umur, untuk yang pakai C ya, maksimal 25 tahun per 1 Juli 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, persyaratan peserta UTBK adalah lulusan SMA, SMK atau MA atau sederajat tahun 2022, 2023, atau lulusan paket C tahun 2022 dan 2023 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2024. Kemudian juga tentu harus membayar biaya UTBK, kecuali ini peserta KIP kuliah tidak membayar, tetapi apabila tidak peserta KIP kuliah tetap melakukan pembayaran biaya UTBK. Baik, ya, kita sudah hampir di penghujung, Prof, tapi mungkin ada pertanyaan dari media sosial kami, Instagram Undana Official, yang bisa saya sampaikan kepada Prof. Ya,
ada yang bertanya ini Prof, apakah lulusan tahun 2022 bisa mendaftar pada jalur SNBT? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan persyaratan peserta jalur UTBK SNBT itu adalah untuk yang lulusan 2022, 2023 bisa. Bahkan yang lulusan paket C tahun 2022 dan 2023 tentu dengan maksimal umur 25 tahun per 1 Juli 2024. Jadi bisa. Untuk lulusan tahun 2022, 2023 bisa. Baik. Yang kedua ini Prof, bagaimana lulusan SNBT 2023 yang tidak lanjut mendaftar ulang, apakah bisa mendaftar ulang pada tahun 2024 Prof? Oke. Untuk yang sudah lulus tahun lalu 2023 tapi belum melakukan pendaftaran ulang, tentu tidak bisa karena sertifikat UTBK hanya berlaku untuk satu kali, yaitu pada tahun yang sama. Jadi sertifikat UTBK hanya bisa digunakan pada tahun penerimaan tahun yang sama, tidak bisa dilakukan atau tidak bisa direkognisi atau diklaim pada tahun berikutnya. Jadi yang mengikuti UTBK tahun 2023 walaupun sudah lulus tapi tidak melakukan registrasi ulang tetap tidak eligible. Dia harus melakukan ujian atau UTBK pada penerimaan tahun ini karena sertifikatnya harus sertifikat yang terbaru gitu. Baik, oke Prof. Nah, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Prof, mengapa adik-adik calon mahasiswa baru harus memilih Universitas Nusa Cendana sebagai lembaga pendidikan untuk dia melanjutkan ke jenjang sarjana? Silakan. Baik, terima kasih Bu Elis. Saya pikir mungkin ada beberapa alasan adik-adik memilih Universitas Nusa Cendana. Ya tentu karena kita tahu bersama Universitas Nusa Cendana sudah adalah universitas tertua dan tentu ada beragam prodi yang ada. Sebut saya tahun ini kita ada penambahan 6 program studi baru sehingga ini makin memberikan kesempatan banyak bagi calon mahasiswa untuk memilih bidang ilmu yang lebih variasi lagi sesuai dengan minat dan bidang adik-adik calon mahasiswa. Yang kedua juga bahwa terkait dengan mutu pembelajaran di Universitas Nusa Cendana, semua program studi telah terakreditasi kecuali program studi baru karena memang sesuai dengan mekanismenya program studi baru ketika dibuka memang diberikan akreditasi minimal untuk diproses setelah 2 tahun. Tapi selagi bukan program studi baru, kita akreditasi untuk semua program studi sudah terakreditasi minimal baik. Bahkan akreditasi unggul kita juga sudah ada dan bahkan yang terbaru ada beberapa program studi yang tahun ini kita ikutkan dalam akreditasi internasional. Sehingga memang sesuai dengan visi misi Undana yaitu menjadi universitas berbahasan global, itu bisa tercapai karena memang ada beberapa prodi yang mengajukan untuk akreditasi internasional. Dan tentu berbicara soal akreditasi itu akan juga berbicara soal mutu pembelajaran sehingga dengan akreditasi yang baik pada program studi akan mendukung proses pembelajaran adik-adik ke depan. Dan tentu terkait juga dengan kenapa alasan di Undana ya mungkin adik-adik calon mahasiswa juga mungkin sudah pernah mendengar bahwa saat ini Kemendikbudristek sedang menerapkan program MBKM ya, pembelajaran di luar kampus, dan Undana juga sudah bergerak untuk bagaimana memprioritaskan pembelajaran di luar kampus bahkan di luar negeri. Beberapa kesempatan kami memberikan peluang bagi mahasiswa kami untuk bisa magang di luar negeri dengan beberapa kerjasama yang sudah kami lakukan. Sebut saja tahun ini ada beberapa instansi atau universitas yang kita saling kerjasama, kolaborasi, dan tentu kami juga mengirimkan mahasiswa kami untuk belajar. Bahkan tahun depan ada beberapa rencana untuk kolaborasi lagi dengan beberapa negara untuk mengirimkan mahasiswa belajar di sana sebagai bentuk dari penerapan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi saya pikir ini salah satu beberapa alasan ya, ada banyak lagi alasan tapi itu beberapa alasan-alasan penting yang mungkin adik-adik perlu pertimbangkan begitu ya, dan mungkin ini keunggulan yang mungkin kami bisa tawarkan kepada adik-adik calon mahasiswa baru. Demikian Bu Elis. Baik, terima kasih Prof.
mungkin ada closing statement yang ingin Prof sampaikan kepada adik-adik calon mahasiswa di Universitas Cendana. Terima kasih Bu Elis. Adik-adik yang pertama adalah saya ingin menyampaikan terkait dengan persiapan. Jadi adik-adik calon mahasiswa baru, Ibu mohon sekali untuk mempersiapkan diri baik-baik. Untuk jalur yang terdekat ini ada jalur SNBP. Adik-adik wajib terus berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk bisa mengunggah semua data-data portofolio adik-adik. Kemudian yang berikut juga saya belajar dari pengalaman sebelumnya, penerimaan sebelumnya. Apabila adik-adik memiliki prestasi, mohon didokumentasikan dengan baik, kemudian dikirim, diunggah dengan baik sekali, sehingga ketika kami melakukan penilaian, kami bisa merekognisi atau mengklaim prestasi adik-adik sesuai dengan bukti yang adik-adik berikan, karena tentu itu akan menambah penilaian, sehingga tentu akan memberikan peluang bagi adik-adik lebih besar. Kemudian juga pihak sekolah memasukkan nilai sesuai dengan jadwal ya, karena jadwal ini harus diperhatikan sekali supaya tidak ada keterlambatan dan sebagainya. Dan paling penting Ibu Eli, saya ingin juga ke pihak sekolah untuk segera melihat atau mengupdate pengumuman di laman SNPMB terkait dengan daya tampung sekolah, kemudian harus membuat akun di laman SNPMB pada sekolah-sekolah, supaya ya belajar dari pengalaman tahun lalu supaya tidak ada lagi keterlambatan dalam registrasi akun di jalur di laman SNPMB. Demikian Bu Elis. Baik, kita sudah sampai pada ujung dari podcast kita pada sore hari ini, Prof. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prof. Anita di sore hari ini yang sudah membagikan beberapa informasi terkait pelaksanaan SNPMB tahun 2024. Bagi adik-adik calon mahasiswa, siapkan diri Anda dan kami menunggu kedatangan Anda di Universitas Nusa Cendana. Terima kasih. Terima kasih.